Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang macam-macam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 4 di situ kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang nomor 4, pemberian rezeki tanpa henti. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya di situ tanpa henti. Setiap makhluk yang bernafas diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di situ manusia. Walaupun manusia tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya di situ tanpa henti. Salah satu contohnya rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya yaitu nafas atau nyawa. Nyawa di situ merupakan rezeki, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ nikmat tersebut berupa nafas, berupa nyawa, setiap saat kita miliki, setiap saat kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya di situ dengan pemberian rezeki tanpa henti. Allah menjamin rezeki semua makhluk dan tidak pernah meninggalkan hambanya sendirian. Jadi kita di dalam mencari nafkah di situ setiap harinya kita senantiasa harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyadari bahwa kita tidak sendirian. Kita di situ memiliki Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa ada setiap saat yang menemani kita. Makanya di situ jangan pernah merasa ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita senantiasa supaya Allah Subhanahu wa taala ingat kepada kita, kita senantiasa harus ingat terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah juga akan mengingat kita. Kembali lagi kepada yang tadi, bahwasanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di situ yang nomor 4, pemberian rezeki tanpa henti.
Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, macam-macam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 5, diutusnya nabi dan rasul sebagai panduan hidup manusia agar selamat dunia dan akhirat. Diutusnya rasul, diutusnya seorang rasul di situ, diutusnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ kepada seluruh umat manusia sebagai bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia dan juga kepada seluruh makhluknya. Artinya di sini seorang rasul membawa risalah, pesan yang akan disampaikan kepada seluruh umat manusia. Pesan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Dan juga selain Al-Qur'an di situ ada hadis yang merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Makanya di situ diutusnya nabi dan juga rasul di situ untuk membawa risalah yang akan disampaikan kepada seluruh umat manusia sebagai panduan pedoman hidup agar supaya hidup kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Yang selanjutnya di situ macam-macam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala, dengan kita membacanya kita akan semakin tenang jiwa kita karena kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Dengan membacanya kita senantiasa akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya di situ dengan diturunkannya Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi manusia agar supaya manusia hidup selamat di dunia dan juga di akhirat. Yang selanjutnya di situ kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya ujian dan cobaan. Bentuk kasih sayang agar manusia kembali mendekat kepadanya. Artinya di sini dengan diberikannya ujian oleh Allah Subhanahu wa taala supaya manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ jangan salah kaprah dalam menghadapi ujian. Ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya iman kita menjadi kuat. Bukan malah sebaliknya. Hikmah diberikannya ujian oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi muslim atau muslimah yang kuat, baik dalam hal iman maupun di dalam lahiriah. Dan juga di situ ujian dan cobaan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala di situ supaya kita berhenti berbuat dosa. Supaya kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhenti berbuat dosa. Salah satu contohnya di sini seseorang yang mendapatkan kekayaan. Tapi kekayaannya digunakan untuk foya-foya. Digunakan untuk berbuat kemaksiatan, bukan digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ harta mereka yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya mereka apa? Supaya mereka berhenti dari berbuat dosa yang seharusnya di situ harta digunakan untuk berbuat kebaikan, malah sebaliknya
digunakan untuk berbuat kejahatan. Yang selanjutnya di situ dengan adanya ujian dan cobaan di situ supaya manusia tidak lalai. Seringkali ujian membuat manusia merendah dan fokus pada akhirat. Makanya di situ senantiasa diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia di situ kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya pahala yang berlipat ganda. Allah memberikan pahala besar atas amalan yang sedikit. Jadi di situ ada pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita sebagai bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salah satu contoh, misalkan jika kita bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW 1 kali saja, maka Allah itu akan bersolawat kepadanya 10 kali. Salawat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sebagai balasan dari salawat manusia yang sudah disampaikan kepada Rasulullah di situ merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ kalau kita bersolawat 1 kali saja kepada baginda Rasulullah, Allah akan membalas salawat kita 10 kali. Salawat dari Allah di situ rahmat dan kasih sayang serta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ Allah menyediakan pahala yang berlipat ganda pada mereka yang berbuat kebaikan sebagai bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semuanya. Berkaitan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah Al-Imran ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya katakanlah Nabi Muhammad SAW, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Al-Imran ayat 31. Makanya di situ jikalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, makanya di situ kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jikalau kita sudah mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Al-Imran ayat 31. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua. Namun di situ saya akan meringkas lagi pembahasan saya baik dari video sebelumnya, bahwasanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya di situ. Yang pertama, macam-macam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kasih sayang secara umum, Ar-Rahman. Kasih sayang secara khusus, Ar-Rahim.
Yang nomor 3, pengampunan dosa. Yang nomor 4, pemberian rezeki yang tanpa henti. Yang nomor 5, diutusnya nabi dan rasul. Yang nomor 6, diturunkannya Al-Quran. Yang nomor 7, ujian dan cobaan. Yang nomor 8, pahala yang berlipat ganda. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.